pelajari karena sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, misalkan kamu ketika berdiri di lapangan, kemudian ibu bertanya atau ada tamu yang datang bertanya, masjidnya tinggi ya, berapa kira-kira tinggi masjid itu? Nah itu artinya kamu kan diajak berpikir tinggi masjid itu berapa, bagaimana cara mengukur tinggi masjid, sedangkan kamu tidak mungkin kan harus menarik meteran ya dari bawah sampai ke atas gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu maka diperlukan ilmu tentang perbandingan trigonometri. Kemudian misalkan berapa tinggi yang bendera? Yang bendera kalau kamu ukur terus turunkan tiangnya itu kan pasti nanti kamu mau ngapain gitu ya? Yang bendera turunkan. Untuk mengukur tiang bendera itu kamu juga bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, untuk itu sekarang akan kita bahas perbandingan trigonometrinya. Kemudian dari situ kamu bisa menemukan konsep yang tepat dan mengaplikasikannya dengan cara praktek nanti, menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan menjadi panduan kalian nanti setelah belajar hari ini itu apa yang harus kalian kuasai. Yaitu yang pertama, kalian memahami konsep perbandingan trigonometri dengan tepat. Yang kedua, dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri. Kemudian yang ketiga, dapat mengaplikasikan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Itu yang harus kalian kuasai kompetensinya. Perbandingan trigonometri ini akan dipahami kalau kalian mengingat kembali tentang teorema Pythagoras yang digunakan adalah segitiga siku-siku. Untuk itu, ibu ingin tahu, kalian masih ingat nggak segitiga siku-siku itu yang seperti apa? Ibu berikan beberapa segitiga, mana yang siku-siku. Dari segitiga yang diberikan ada 3 nih ya, A, B, C. Mana yang termasuk segitiga siku-siku? C. Jawabannya C. Sudah tahu semua berarti ya, karena tergabung semua tentang segitiga siku-siku. Nah, dengan segitiga siku-siku ini membantu kalian menemukan bagaimana perbandingan trigonometri yang akan kita bahas sekarang. Nah, untuk menemukan ini, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja yang nanti Ibu bagikan pada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Ya, sekarang silakan bagi kelompoknya masing-masing dan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dibaca masing-masing, ya sudah diamati. Sekarang sesuai dengan tadi yang kita rencanakan, kita akan menemukan konsep perbandingan trigonometri. Kalian ibu minta seperti itu. Jadi ikuti dulu instruksi yang ibu berikan, kemudian nanti lanjutkan dengan diskusi. Yang pertama, perhatikan kegiatan 1. Nah, silakan gambar dulu segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Sudah selesai? Selanjutnya beri nilai untuk setiap sisi, 2 sisi saja. 2
sisi, sisi tegak, dan sisi horizontal. Beri nilai, angkanya tidak sama. Angkanya tidak sama. Setiap kelompok boleh berbeda-beda. Sudah diberi angka di dua sisi, yaitu sisi tegak dan sisi yang horizontal. Sekarang dengan teorema Pythagoras, kalian hitung satu lagi sisi yang belum ada angkanya, sisi kiri. Coba teman satu kelompoknya jelaskan hasil pekerjaan kelompoknya ini. Tadi dalam soal tersebut gambarlah kedua sisi dan sisi ABC. Kita gambar tiga sisi. Mana sisi ada sudut yang berderajat. Siku-siku di titik B atau di sudut B yang diketahui panjang kedua sisinya. Misal kita kasih angka di sini 6 cm dan di bawah 8 cm. Kemudian yang dicari adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini atau sisi AC. Kemudian kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa ada akar? Karena kuadrat di sini harus dikurangin. Kemudian lanjut bawah, kita masukkan angka-angkanya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat ialah 36 dan 8 kuadrat 64. 36 ditambah 64 hasilnya 100 dan atas 100 adalah 10. Kegiatan 1 sudah selesai, sudah paham semua? Ibu. Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Iya, Bu. Kita lanjutkan pada kegiatan 2. Kegiatan 2 dimulai dengan silakan gambar lagi segitiga ABC. Sekarang siku-sikunya di C. Coba gambar lagi. Sudah selesai menggambar segitiga dengan siku-siku di C. Sudah ya. Perhatikan kalimat di bawahnya. Di situ ada perintah panjang sisi di depan sudut A. Penjelasannya yang di situ adalah A kecil. Tulisnya A kecil. Nah, silakan tulis A kecil yang ada di depan sudut A. Sekarang di bawahnya panjang sisi di depan sudut B, ditulisnya apa, titik-titik, dan selanjutnya silakan diisi dengan didiskusikan bersama-sama. Terus sudah selesai ya? Kalian diminta membuat kesimpulan. Kesimpulannya di sini ada 6 yang kalian dapatkan untuk menuliskan perbandingan trigonometri yang diminta. Kelompok mana yang siap untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dan jelaskan di depan?
Ya, Bapak mana yang mau maju? Ya. Halo. Nah, kelompok ini yang belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisbah Sudur. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari kegiatan 2. Itu pada segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di C berlaku jika sin A sama dengan sisi depan sudut A per sisi miring. Cos A sama dengan sisi di samping sudut A per sisi miring. Kemudian tangan A sama dengan sisi depan sudut A per sisi di samping sudut. Kemudian untuk kosekan A yaitu kebalikan dari sin A. Jadi sisi miring dibagi sisi depan sudut A. Begitu juga dengan sekan A, yaitu kebalikan dari cos A, yaitu sisi miring dibagi sisi samping sudut A. Dan juga kotangan A yaitu kebalikan dari tangan A, yaitu sisi di samping sudut dibagi sisi depan sudut A. Terima kasih. Ya, nah, kelompok sudut tadi sudah bagus ya. Nah, silakan kelompok lain ada yang mau menambahkan tidak? Saya Bu. Ya, silakan Suherti. Ya, mau maju. Saya hanya ingin menambahkan dari kelompok 3 kan untuk kesimpulan seperti yang di atas itu kan ada contohnya. Sisi depan sudut A per sisi miring disebut sinus A sama dengan A per C. Lalu sisi samping sudut A per sisi miring disebut cos A sama dengan B per C. Sisi depan A per sisi samping disebut tan A sama dengan A per B. Sisi miring A plus sisi depan disebut cosek A sama dengan C per A. Sisi miring A per sisi samping disebut sekan A sama dengan C per B. Sisi samping sudut A per sisi depan disebut kotangan A per BA. Makasih Bu. Bu, saya mau koreksi pendapat dari Suyani tadi. Nah, kan tadi tuh Suyani bilangnya kotangan A-nya per BA. Nah, harusnya yang benar itu kotangan A sama dengan B per A. Makasih. Bagus ya. Risma tadi mengkoreksi pendapatnya Suherti berarti teliti ya. Kegiatan 1 sudah selesai semua dan sudah paham, kemudian kegiatan 2 juga sudah. Nah, sekarang kegiatan 3 Ibu minta kalian kerjakan dan dengan dibatasi waktu 15 menit. Siap ya? Saya Siap, Bu. Kan sudah paham kegiatan 1 dan 2. Silakan dimulai dari sekarang kerjakan kegiatan 3. Sudah habis? Kayaknya dikumpulkan dulu. Nanti setelah itu Ibu minta satu kelompok mempresentasikan kegiatan 3 hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok lain menanggapi. Ya, kumpulkan dulu. Ya, setelah Ibu perhatikan hasil dari 6 kelompok di sini, untuk nomor 1, nomor 2 ini sudah bagus semua hasilnya. Nomor 3, 4, 5, nah nomor 4 sudah sama semua bagus. Ada yang berbeda, ini yang sangat bagus hasilnya dari kelompok 1. Nah, coba sekarang presentasikan nomor 3 dan nomor 5 ya. Tadi kan diketahui sinus alfa sama dengan 1/2. Nah, 1 adalah depannya, 2 adalah miringnya. Kita cari AC dengan pakai teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat.
AC-nya sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC sama dengan AB-nya kan 2 kuadrat dikurangi BC-nya 1 kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari 4 dikurangi 1. AC-nya sama dengan akar 3. Terus habis itu kita cari nilai perbandingannya. Kan tadi sini udah diketahui, sekarang nyari cos sama nyari tan. Cos itu rumusnya samping per miring. Kan sampingnya akar 3, miringnya 2, jadi 1/2 akar 3. Terus habis itu kita cari tannya. Rumusnya itu depan per samping. Jadi tan alfa sama dengan 1 per akar 3. Terus kita rasionalin. Jadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 kan akar 3. Terus ini di bawahnya dikali juga, jadinya akarnya hilang. Jadi 3. Jadi hasilnya 1/3 akar 3. Nomor 5 yaitu diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C. Sudut A-nya 55 derajat dan panjang sisi miring 2 cm. Kemudian hitunglah panjang A dan B. Baik, untuk mencari panjang A, kita gunakan sin A. Sin A sama dengan BC per AB. Sin A tadi kan hanya 55 sudut A. Berarti sin 55 sama dengan A per 2. Sin 55 diketahui dalam soal adalah 0,82 sama dengan A per 2. Jadi sudut A sama dengan 2 kali 0,82 sama dengan 1,6. Kemudian kita cari cos A-nya. Cos A rumusnya AC per AB. Kan cos A-nya cos 55 sama dengan B per, ini kan udah diketahui 2 AB-nya. Terus cos 55-nya diganti sama nilai 0,57 sama dengan B per 2. Terus ini dikali sama ini, B-nya sama dengan 0,57 dikali 2. Jadi B hasilnya 1,1. Ini hasil dari kelompok kami. Barangkali ada kelompok lain yang mau menanggapi. Ya. Nama saya Dewi Laswati, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Nah, kalau yang nomor 3 kan itu kan baru sampai tan ya. Saya kalau yang sampai kosekan sama sekan tuh gimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya Mary dari kelompok 5 ingin bertanya pada soal nomor 5. Di situ sudah ada nilai perbandingan dari sin A dan cos A. Bagaimana nilai perbandingan dari tangan A? Terima kasih. Sekan alfa sama aja kebalikan dari cos alfa, yaitu sama dengan 2 per akar 3. 2 per akar 3 ini kita rasionalkan. Jadi sama dengan 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Untuk nomor 5, barangkali ada kelompok lain yang mau membantu saya untuk menjelaskan. Saya mau mencoba. Saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan dari Mary tentang nomor 5, yaitu berapa nilai dari tan A. Tan A sendiri kan rumusnya yaitu depan sudut A per samping sudut A. Nah, depan sudut A itu disebut A dan samping sudut A-nya disebut B. Nah, dari
Jawaban sebelumnya sudah diketahui, A-nya itu 1,6 dan B-nya 1,1, maka dimasukkan ke rumus 1,6 per 1,1 sampai dengan 1,45. Baik, terima kasih untuk Putri yang sudah membantu. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan 1 sudah bagus tadi, bisa. Kemudian kegiatan 2 juga sudah bisa. Kegiatan 3 tadi presentasi kelompok 1 bagus ya. Kemudian juga bantuan dari kelompok lain bagus, pertanyaan-pertanyaannya juga bagus. Nah, terakhir sebelum penutup, Ibu memberikan 3 gambar di sini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Masing-masing gambar Ibu berikan pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian, dan nanti jawabannya tuliskan di buku masing-masing. Gambar 1, pertanyaannya di sini sin A dan cos A. Untuk gambar 2, tangan B. Gambar 3, sin C, cos C, dan tangan C. Nah, dari masing-masing gambar ini sudutnya berbeda. Sudut A di mana, kemudian sudut B dan sudut C. Perhatikan baik-baik sudutnya, kemudian sisi depan dan sisi samping. Setelah itu baru di. Soal-soal ini dikerjakan di buku tulis masing-masing dan Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu kumpulkan. Mulai 5, 4, 3, 2. Ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi perbandingan trigonometri dan kalian sudah menemukan konsep-konsep perbandingan trigonometri dengan baik. Untuk mudah mengingat perbandingan trigonometri tadi, kita buat ringkasan yang berupa akronim supaya selalu diingat. Nah, coba untuk perbandingan yang pertama, sin sudut A, maka jadi sin A sama dengan sisi depan sudut A per sisi miring sudut A. Akronimnya apa, Andrian? Demi itu jadi ya sisi depan per sisi miring. Nah, untuk cos A, akronimnya apa, Putri? Sami. Ya. Sisi samping per sisi miring. Nah, untuk tangan coba. Desa, Bu. Tegak. Desa. Apa desa itu? Depan dan samping. Ya, sisi depan per sisi samping. Ya, 3 cukup atau 3-nya lagi? Berarti kebalikannya ya. Untuk sin kebalikannya adalah untuk cos kebalikannya sedangkan tangan tangan. Ya, sudah bagus semua. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya Ibu akan berikan tugas berupa proyek. Nanti kalian kerjakannya di luar jam pelajaran ya. Dan mengerjakannya tidak di dalam ruangan tapi di luar ya. Yaitu berupa proyek mengukur tinggi sebuah benda ya. Tapi bendanya bukan benda kecil. Nah, bendanya itu sangat tinggi. Nanti ya, ada yang mengukur tinggi tiang bendera dan tinggi tugu pahlawan, ada juga yang mengukur tinggi menara Islamic Center yang dekat ya. Nah, itu Ibu berikan tugasnya nanti berupa lembaran-lembaran kertas pada kelompok masing-masing. Jadi tugasnya sama, hanya lokasi tempat mengerjakan tugas itu yang berbeda. Itu saja. Cukup. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya
kita akan membahas perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi silakan pelajari dulu untuk pertemuan selanjutnya supaya nyambung di materi yang baru. Ya. Assalamualaikum